pertama Nature membuat acara off-air. Karena sebelumnya kita selalu on-air terus, selalu live di Instagram, atau kayak selalu karena pandemi kan, jadi kita nggak bisa bikin acara off-air seperti ini. Happy banget sih, jadi ini adalah grand launchingnya Genta gitu. Ini adalah produk deterjen anak-anak gitu. Jadi kita membuat satu produk baru lagi dari Nature, yaitu Genta. Oke, mungkin menariknya kenapa kepikiran deterjen? Awalnya itu seperti apa sih, Mbak? Mungkin bisa kenapa kepikiran? Oke, jadi sebenarnya kenapa deterjen? Ya. Nah, jadi sebenarnya berawal dari cerita yang lucu juga, yang ironis juga lah. Jadi ada teman anaknya tuh dia kayak alergian gitu, alergian sebadan gitu, dan seperti ya biasa kalau kita ngeliat anak alergian pasti dikasih obat. Kalau nggak dikasih obat kasih salep. Tapi kalau udah nggak pakai salep, udah berhenti minum obat, keluar lagi, timbul terus. Akhirnya ke dokter dan cari tahu kenapa dia kayak begini gitu, dan akhirnya ternyata itu dari deterjen baju anaknya. Jadi deterjen baju anak itu kan ada banyak bahan-bahan yang lumayan bahaya kayak SLS atau slash gitu. Nah itu yang nyangkut di baju dan dipakai ke anak gitu, dan itu dia jadi gatal-gatal merah-merah semua gitu. Dan memang sebenarnya di luar negeri pun juga ada banyak banget yang kasus seperti itu. Jadi makanya nggak banyak yang udah nggak pakai slash ataupun SLS gitu, dan tapi di sini masih ada banyak yang pakai SLS ataupun slash. Ya sebenarnya gini, kadang-kadang kita ngeliat gitu, sedihnya adalah ada sebuah brand yang menulis no SLS, tapi ternyata pada saat kita baca ingredientsnya lebih lanjut, mereka itu memakai slash, yang which is itu adalah salah satu ingredients yang berbahaya untuk kulit. Dan ternyata tadi dokter anak pun bilang kalau slash itu tingkatannya lebih parah daripada SLS gitu. Jadi kadang-kadang kayak gitu tuh gitu. Nah aku sama Glenn dan tim dari Nature juga kita bilang, pokoknya kita pengen bikin deterjen anak yang aman dari newborn, bayi baru lahir. Gimana caranya ini efektif untuk menghilangkan noda, karena kan anak-anak masih kotor ya, tapi dia tuh aman. Jadi aman, bisa menghilangkan noda dan juga wangi gitu. Jadi di dalam Genta ini, produk kita ini juga tidak memakai parfum, jadi kita memakai semua natural ingredients, natural fragrance, semuanya natural. Jadi dan kita juga dapat sertifikat dari luar negeri juga kalau kita itu hypoallergenic gitu. Jadi hypoallergenic adalah dia itu nggak menimbulkan alergi apapun. Tidak mencetus ya. Nggak mencetus alergi apapun di tubuh siapapun gitu. Dari itu udah dites ke bayi, ke manusia, ke dewasa, semua dites. Dan itu udah terbukti gitu. Jadi kita bukan ngomong doang. Asal overclaim aja ya. Ada sertifikatnya. Sebelum kita keluarkan produk ini, kita sudah mendapatkan sertifikat dari Kemenkes. Dan ini juga yang harus dicatat sama ibu-ibu, kalau misalnya untuk memilih produk, harus memilih produk yang baik, yang benar, yang sudah ada sertifikatnya. Yang bertanggung jawab lah, yang bisa bertanggung jawab kepada anak, kepada lingkungan dan lain-lain. Konsumennya lah. Ya. Oke, tadi udah mungkin proses developnya sendiri sampai akhirnya launching ini berapa proses develop dari awal ide sampai akhirnya launching itu? Setahun lebih sih ya. Setengah kali ya. Jadi jujur ini produk dari Nature yang terlama yang kita trial and errornya. Karena kita lumayan idealis ya. Maksudnya permintaannya itu banyak. Pokoknya aku pengen produk ini tuh bisa dipakai sama semua orang. Yang which is sampai orang dewasa yang istilahnya dia punya eczema, punya autoimmune, punya penyakit kulit yang benar-benar sensitif, itu mereka bisa pakai gitu. Tapi wangi gitu. Karena kebanyakan produk-produk natural yang kita temukan tuh wanginya gak enak gitu. Nah kita pengen Nature pengen mengeluarkan produk yang wanginya enak, tapi semuanya bahannya dari alam gitu, bukan buatan. Bahan alam dan juga hipoalergenik itu. Kadang natural juga bisa memicu alergi juga gitu. Nah ini udah natural tapi dia hipoalergenik, jadi benar-benar nggak memicu alergi apapun ataupun buat autoimun pun juga. Dan sejujurnya membuat produk yang natural, yang enak wanginya, yang efektif, susah banget, susah mati gitu. Jadi ya itulah sebabnya kenapa banyak orang yang membuat produk dengan harga yang sangat murah,
ya harus dengan bantuan bahan-bahan kimia lainnya. Tapi harus diingat itu sangat-sangat berbahaya banget, khususnya dalam jangka waktu yang panjang. Mungkin kalau sekarang kita lihat cuma anak-anak merah-merah kulit, tapi dalam jangka waktu panjang itu bisa menimbulkan banyak sekali penyakit, dan tadi dokter Citra juga bilang itu bisa menimbulkan autoimun kulit ataupun bisa menyebabkan kanker kulit gitu. Jadi belum lagi kalau dikasih obat terus juga kena. Jadi sebenarnya kenapa sih aku sama Glenn membuat produk Nature ini, karena mungkin pertama adalah kita punya anak. Jadi kita pengen produk kita itu aman buat anak kita, dan ini tuh dari orang tua buat orang tuanya lagi gitu. Jadi buat orang tua dari orang tua buat orang tua untuk memberikan ke anak-anaknya. Karena aku yakin kita sebagai orang tua tuh gak bisa jagain anak sampai seumur hidup kita, sampai dia besar. Yang bisa kita lakukan adalah kita membentengi dia, kita nabung semua yang baik-baik dari kecil sampai nanti akhirnya mereka siap untuk kita lepaskan. Jadi misalkan dari gizinya, dari nutrisinya, dari semuanya, dari luar dan dalamnya tuh kita benar-benar jaga dan bertanggung jawab lah. Kita bertanggung jawab atas semua apa yang kita lakukan. Kita harus kasih yang terbaik. Tapi kalau Nastusya atau Dante ada pengalaman buruk gak soal alergi gitu dari pakaian? Karena Nastusya dan Dante itu mungkin ada turunan aku ya. Aku kan alerginya cukup tinggi dari kecil sampai dewasa, ini udah agak mendingan sih. Karena itu, kalau misalnya kita alergi, kita harus tahu pencetusnya itu apa. Apakah dari makanan, apakah dari luar-luar. Nah, yang paling sering dilupakan sama orang tua adalah bajunya. Kadang-kadang kita cuma pikir, oh dia alergi telur, dia alergi debu, benar. Tapi lupa sama bajunya gitu. Jadi sebenarnya kenapa kita bikin deterjen juga, itu karena dari dokter anak kita yang menyadarkan akan betapa pentingnya pemilihan deterjen yang baik. Karena gini, kalau misalkan anak-anak kecil, terutama anak yang masih bayi, itu kan kebanyakan tidur ya. Dan berasa banget kan kalau misalkan anak-anak tuh sering banget keringetan. Kayak kenapa ya anakku kok keringetan terus ya, karena metabolisme dia memang bagus banget. Nah itu kalau misalkan kita pakai deterjen yang gak bagus, bayangkan itu nempel terus di kulitnya dia gitu. Jadi banyak lah efeknya, dan menurut aku kadang-kadang orang tua tuh suka melupakan. Jadi cuman kayak memilih body lotion yang baik, memilih sabun yang baik, tapi deterjennya tidak dipilih gitu. Nah itu yang harus kita perhatikan juga sekarang gitu sih. Nah tadi Mbak Ceri sempat menyinggung minimnya awareness ibu-ibu terhadap deterjen. Nah gimana sih Mbak kan sebagai public figure dikenal banyak orang, gimana cara Mbak buat meningkatkan awareness itu Mbak, biar ibu-ibu pun mulai sadar kalau penting buat milih deterjen itu? Bukan expert ya, bukan yang profesionalnya, tapi aku juga belajar. Dan sampai sekarang pun kita berdua juga masih terus belajar sama yang expert. Jadi kayak misalnya kita selalu tanya sama dokter, tanya sama pakar-pakarnya gitu. Kenapa kita sih tes begini? di lab juga. Betul. Terus kalau misalnya gimana sih cara memilih? Sedangkan aku kan bukan dokter ya, maksudnya nggak ngerti itu apalah paraben, sulfatan, apa bla itu aku juga nggak ngerti gitu. Jadi di sini kita harus pintar-pintar memilih produk yang sudah ada sertifikatnya, yang sudah ada teruji secara klinisnya gitu. Karena kalau misalkan karena aku punya brandnya sendiri, jadi kita tahu betapa sulitnya mendapatkan sertifikat itu. Jadi nggak mungkin bohong. Kalau misalkan aku memakai A, B, C, D, E, ya harus ditulis semuanya. Nggak mungkin kita bohongin, nggak mungkin kita tutup-tutup. Dan mereka juga ngetes juga kan sekali lagi. Misalnya kita bikin ini, kita ajuin ke Kemenkes kan mereka juga tes langsung lagi, ya. ulang lagi. Kita bikin yang sertifikat pun juga, untuk dapat sertifikat pun juga mereka tes lagi. Susah sekali gitu. Kalau misalkan makanan, mungkin orang-orang udah biasa dengan adanya BPOM gitu. Nah seperti itu. Jadi apapun yang kita berikan untuk anak kita, dari makanan, dari susu, dari produk yang mereka pakai, please pilih produk yang benar-benar sudah teruji secara klinis. Jangan cuman orang asal klaim, tapi kita nggak tahu di mana nih sertifikatnya. Itu sih yang paling gampang menurut aku. Karena ya kita juga masih belajar sih, karena banyak sekali sebenarnya kandungan-kandungan yang kita juga belum tahu. Tapi ya sebaiknya kita memilih yang sudah ada sertifikatnya. Nah kalau Genta ini khusus buat pakaian atau bisa buat cuci tempat makan gitu segala? Bisa. Karena kan produk sebelah kan ada yang bisa sekalian gitu kan? Semuanya ya? Enggak. Ini
khusus untuk deterjen baby. Sebenarnya kenapa kita bilangnya deterjen baby? Kadang-kadang orang masih bilang, oh ini cuma buat baby ya, orang dewasa nggak boleh ya? Boleh. Gini loh, kalau misalkan itu sudah aman buat anak-anak, berarti dewasa jauh lebih aman. Gitu sih. Intinya kayak gitu. Oke, kalian beberapa tahun terakhir kayak lebih fokus banget di bisnis. Ya, karena seperti apa tuh, Mbak? Karena kalau misalkan syuting terus, sebenarnya sih kangen ya. Banyak yang bilang, lo gak kangen ya? Nah, itu dia. Cuman ya kalau misalkan kalau kita bikin bisnis, bikin produk kayak begini kan, kerjanya tuh bisa dari rumah. Tuh, anak bisa nempel. Kita bisa meeting di rumah, kita bisa kelola semuanya dari rumah. Gak harus syuting dari pagi sampai malam gitu. Apalagi kan aku punya 2 anak, satunya lagi masih kecil banget, masih 2 tahun gitu. Jadi kayak benar-benar ini adalah golden age-nya mereka dan nggak akan terulang lagi dan cepet banget berlalunya. Jadi aku sama Glenn tuh kayak benar-benar bukannya nggak mau, sebenarnya mau banget untuk balik syuting lagi. Cuman kayaknya kitanya yang nggak ada waktu ngurusin bisnis, ngurusin ya beberapa brand yang lain gitu, ngurusin anak. Jadi kayaknya udah nggak ada waktu. Tapi untuk penggemar kalian, mungkin bisa kasih kisi-kisi kapan kira-kira kalian bakal balik lagi, siap balik lagi gitu? Sebenarnya gini, kalau misalnya dibilang meninggalkan dunia kaca tuh enggak loh. Kita masih banyak kok kayak syuting-syuting iklan. Aku, Glenn juga masih banyak pegang beberapa brand ambassador. Jadi sebenarnya kita hanya cuti untuk main sinetron dan film. Berakting lah ya cutinya. Tapi kalau misalkan untuk vakum bener-bener sama sekali nggak syuting enggak, kita masih ada beberapa iklan. Oke. Terakhir mungkin Mbak, ada anggapan saat public figure gencar berbisnis tuh tanda buat pensiun. Berarti buat kalian enggak sama sekali? Gimana public figure pintar berbisnis apa gimana? Gencar berbisnis? Itu tanda-tanda kalau mereka ingin pensiun dari layar kaca. Nah buat kalian? Sebenarnya tergantung ya. Enggak juga sih sebenarnya, karena gini, aku sama dia sih kayak berpikir gitu ya, kayak kenapa kalau misalkan kita bisa sedari muda mungkin kita bisnis, kita harus bisnis gitu. Untuk apa? Ya untuk masa depan kita. Karena namanya dunia entertainment ya, karena namanya dunia entertainment kan kita nggak pernah ada yang tahu. Dan juga waktunya juga lebih enak kalau misalnya bisnis. Kita bisa atur sendiri. Kita lebih fleksibel gitu. Terus juga kalau misalkan bisnis itu kan lebih apa ya? Jadi apa sayang? Tamu-tamu. Lebih fleksibel sih. Fleksibel sih waktunya. Yang waktu buat keluarga, buat anak. Kalau misalnya kemarin kita suka syuting kan dari pagi sampai pagi. Yang pernah aku sering ngomong juga, kita pernah coba syuting itu kayak pagi berangkat, anak masih tidur, pulang anak udah tidur, besok pagi berangkat masih tidur lagi. Jadi kayak nggak pernah ketemu. Jadi kita juga nggak mau lah kita miss that moment. Iya, kepengennya syuting lagi itu karena buat passion sih. Oh iya. Karena memang passion kita di situ bukan semata-mata untuk cari duit aja gitu. Karena memang aku passionnya tuh di sini gitu. Dari kecil lah, ya, apalagi jadi, dia dari umur. Jadi menurut aku cari duitnya di bisnis aja. Gitu. Jadi nanti ketika aku udah tua gitu kan, ya istilahnya tuh nggak harus kita terus yang tampil gitu. Tapi ya mudah-mudahan udah bisa berjalan sendiri. Jadi aku lebih banyak waktu bersama keluarga, punya waktu buat suami, punya waktu buat anak-anak, karena itu aja udah kayak hampir nggak ada waktu gitu. Oke, setelah Genta ini akan ada bisnis apa lagi yang udah ada di plan kalian gitu? Sorry, kenapa? Setelah Genta akan ada apa lagi? Setelah Genta. Nanti lah, akan ada banyak sih. Sekarang juga kita masih lagi research and development. Dari kayak Genta ini kan lama banget kan. Dari research and development juga udah setahun lebih gitu. Jadi memang sebelum itu jadi kita nggak bisa ngomong apapun. Ya, ada beberapa produk lah yang lagi kita olah gitu. Oke, Genta ini bisa didapat dengan harga berapa? Kasih tahu mungkin ke bocoran. Masih oke sih, cuman memang sekarang kan Gigi ada promo gitu, karena baru launching kan, baru launching. Jadi ya berapa sih harganya? Lalu 190-an ya. Cuman kan kalau ngomong nanti beda nanti nontonnya jadi ya masih terjangkau lah ya. Terjangkau lah ya. Dibilang terjangkau banget, ya lumayan lah. Dapatnya bisa dibelinya nanti di mana, di semua
e-commerce dan toko-toko offline gitu. Semua e-commerce. Semua e-commerce. Kalau toko off air saya offline terus ya. Ya intinya kalau misalnya kalian pengen tahu, buka aja di Instagram Indonesia. Di sana banyak sekali kayak berita-berita, info-info. Terus kalau misalnya kita ada promo juga biasanya tuh akan muncul di Instagramnya. Oke. Ada tambahan? Cukup. Terima kasih.